membandingkan bilangan pecahan, yaitu dengan memberi tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Di sini Ibu punya 3 soal. Nah, kita selesaikan satu-satu. Nomor pertama, 2/3 itu kurang dari, lebih dari, atau sama dengan dari 1/3. Nah, untuk membandingkan kedua pecahan ini, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Penyebut itu berarti yang bawah. Yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Sekarang lihat, 2/3 berarti dia penyebutnya 3. 1/3 penyebutnya 3 juga, berarti penyebutnya sudah sama ya. Kalau penyebutnya sudah sama, kita langsung bandingkan saja yang pembilangnya atau yang atasnya. 2 dengan 1 lebih besar mana? Lebih besar 2. Jadi tandanya lebih besar. Ternyata 2/3 itu lebih besar dari 1/3. Sekarang contoh yang kedua. 1/6 apakah dia kurang dari atau lebih dari atau sama dengan dari 2/8? Nah, di sini kita lihat penyebutnya atau bagian bawahnya. Pecahan yang kiri itu penyebutnya 6, pecahan yang kanan penyebutnya 8. Udah sama belum? Ternyata belum. Nah, syaratnya membandingkan itu harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, di sini kan berbeda penyebutnya, berarti kita samakan dulu. Dengan cara gimana? Dengan cara mencari KPK-nya atau kita dengan cara kelipatannya. Boleh kita biar lebih gampang pakai kelipatan, berarti di sini 6 dan 8 harus disamakan. Kelipatan 6 berarti tambah 6 12, tambah 6 lagi 18, tambah 6 lagi 24, tambah 6 lagi 30, dan seterusnya. Sekarang yang 8 berarti tambah 6 tambah 8, maaf, 16 tambah 8 24, tambah 8 lagi 32. Nah, sekarang lihat dari kelipatan 6 dan kelipatan 8, ambil angka yang sama. Di sini ada 24. Jadi di kelipatan 6 ada 24, di kelipatan 8 juga ada 24. Nah, kalau misalnya sudah dapat kelipatan yang samanya, nah kita ubah penyebutnya menjadi 24. Berarti di sini jadi 24. Nah, 24. Kalau penyebutnya sudah berubah, berarti pembilangnya juga akan berubah. Bagaimana cara merubah pembilangnya? Nah, di sini penyebut yang baru dibagi dengan penyebut yang lama, berarti 24 dibagi 6 dapat 4. 4 kali 1 4. Sekarang pecahan yang kedua, 24 dibagi 8 dapat 3. 3 kali 2 6. Nah, setelah sama penyebutnya, kita langsung bisa bandingkan 4 dan 6. Lebih besar yang mana? Ternyata lebih besar yang 6, atau 4 lebih kecil dari 6. Berarti 1/6 itu lebih kecil dari 2/8. Nah, untuk yang ketiga, di sini ada pecahan campuran dengan pecahan biasa. Bagaimana cara membandingkannya? Nah, kita samakan dulu dia ke pecahan biasa. Di sini ada pecahan campuran ya, berarti kita ubah dulu pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Bagaimana merubahnya? Nah, berarti yang ini di sini ada bilangan bulat, lalu ada pecahan. Berarti yang bilangan bulat dikalikan dengan penyebut, berarti 1 kali 2, 2. Hasilnya dijumlahkan dengan pembilang. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Berarti 3 per, nah di sini berapa penyebutnya? 2. Nah, bandingkan dengan 2/3. Lihat lagi, di sini penyebutnya sama tidak? Ternyata tidak. Nah, ternyata kita harus menyamakan lagi penyebutnya sebelum dibandingkan. Jadi jangan melihat ini angka 2, ini angka 3, oh lebih kecil angka 2. Nah, itu salah ya, tapi penyebutnya harus disamakan. Nah, berarti kita pakai kelipatan lagi. Kelipatan 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, kita lihat mana yang sama. Nah, di sini ada 6 nih yang sama. Nah, berarti kita ubah ke per 6 ya. Berarti di sini per 6, di sini per 6. Nah, caranya tadi sama. Kalau penyebutnya sudah berubah, berarti otomatis pembilangnya juga berubah. Nah, berarti 6 bagi 2 dapat 3. 3 kali 3, 9. 6 bagi 3 dapat 2. 2 kali 2, 4. Nah, baru kita bisa bandingkan 9 dengan 4. Mana yang lebih besar? Ternyata lebih besar yang 9. Ternyata 3/2 itu lebih besar dari 2/3.
Selanjutnya mengurutkan bilangan pecahan. Di sini contohnya bilangan urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini Ibu punya 4 pecahan, yaitu 1/12, 3/4, 1/36, dan 5/6. Di sini kalian harus mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, untuk mengurutkan bilangan pecahan pun kalian tidak bisa langsung melihat dari pembilangnya, oh ini pembilangnya lebih kecil berarti dia nilainya lebih kecil, atau oh ini penyebutnya ternyata lebih kecil dia nilainya lebih kecil. Tidak ya, tapi sebelum mengurutkan bilangan pecahan kalian harus menyamakan dulu penyebutnya. Lagi-lagi kalian harus menyamakan dulu penyebutnya. Bagaimana caranya? Caranya tadi bisa dengan mencari KPK-nya atau dengan kelipatan ya. Kelipatan yang sederhana yang tadi Ibu jelaskan di awal untuk mencari atau untuk membandingkan bilangan pecahan. Nah, sekarang kita pakai kelipatan. Berarti di sini penyebutnya 12, lalu ada 4, ada 36, ada 6. Nah, kelipatan 12 berarti 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Kelipatan 4, 8, 12, lalu 16, lalu 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Yang 36 kelipatannya berarti 36 tambah 36 72, tambah 36 berarti 108, dan seterusnya. Kelipatan 6 berarti 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Nah, dari keempat pembilang ini kita cari angka yang sama. Nah, ternyata kita dapatkan, nah, coba lihat di sini 12. Oke, di kelipatan 4 12 ada, tapi di kelipatan 6 tidak ada. Yang 24. Di penyebut 12 atau di kelipatan 12 24 ada, di 4 di kelipatan 4 24 ada, di kelipatan 36 tapi tidak ada angka 24. Berarti tidak bisa. Yang sekarang 36. Di 12 di kelipatan 12 ada 36, di kelipatan 4 juga ada 36. Nah, di kelipatan 36 ya ada 36. Lalu di kelipatan 6 ada 36 juga. Nah, berarti kita samakan penyebutnya menjadi 36 ya. Sekarang kita samakan penyebutnya menjadi 36. Nah, berarti ini untuk pecahan pertama, pecahan kedua, pecahan ketiga, pecahan keempat. Nah, kalau penyebutnya sudah berubah otomatis atau sudah seharusnya pembilangnya juga berubah ya. Nah, di sini kita bagi penyebut yang lama dengan penyebut yang baru dibagi dengan penyebut yang lama. 36 dibagi 12 dapat 3. Kalikan dengan pembilang 3 kali 1 3 ya. Dikalikannya tentunya sesuai dengan pembilang yang lama ya. Nah, kalau pembilangnya 1 ya dikali 1, kalau pembilangnya 3 ya dikali 3. Sekarang pecahan kedua, 36 bagi 4 dapat berapa tuh? Dilanjutkan, yang pecahan kedua, 36 dibagi 4 dapat 9. 9 kalikan dengan 3 berarti 27. Sekarang pecahan yang ketiga, 36 bagi 36 1. 1 kali 1 1. Pecahan keempat, 36 bagi 6 dapat 6. 6 kali 5 30. Nah, kalau sudah berubah atau sudah sama nih penyebutnya, pembilangnya juga sudah berubah, barulah kita bisa mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini kalian kalau sudah sama penyebutnya fokus di bagian pembilang. Di sini angka yang paling kecil yang mana? Angka 1. Karena kita mengurutkan dari yang terkecil, otomatis kita mencarinya yang terkecil dong. Nah, di sini lihat. Yang paling kecil di pembilang ya fokusnya kalau penyebutnya sudah sama. Angka 1 angka yang terkecil mana? Nah, ternyata ada angka 1. Nah, di sini berarti pecahan ketiga. Nah, pecahan ketiga itu angka berapa? 1/36. Kembali lagi ke pecahan lama ya, 1/36. Lalu setelah itu mana lagi yang lebih kecil? Ternyata mengurut ke 3/36. 3/36 ini di soal urutan pertama berarti ada 1/12. Lalu mana lagi? 27/36. Nah, di sini urutan kedua. Berarti di pecahan lama 3/4. Lalu terakhir 30/36. Nah, di pecahan lama jadi 5/6. Nah, jadi sebelum kalian mengurutkan bilangan pecahan, entah itu dari yang terkecil ke yang terbesar atau terbesar ke yang terkecil, kalian harus menyamakan dulu penyebutnya. Ingat ya, samakan dulu penyebutnya, yaitu dengan mencari KPK-nya atau memakai kelipatan seperti yang Ibu jelaskan.
Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, Ibu ini contohkan ada penjumlahan, pengurangan, lalu penjumlahan bilangan campuran. Nah, ini semuanya sama aja caranya ya untuk penjumlahan maupun pengurangan, yaitu dengan menyamakan dulu penyebutnya. Jadi kalian misalkan ada soal, Ibu contoh lain ya, misal ada 1/3 ditambah 2/4. Nah, kalian mengisinya 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. Nah, ini salah ya, salah. Nah, yang seperti ini salah. Tetapi untuk menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pecahan, kalian harus menyamakan dulu penyebutnya ya. Nah, misal contoh lain. Nah, kalau yang 1, 2, 3 ini ternyata beda semua ya penyebutnya. Nah, Ibu contohkan dengan penyebut yang sama. Misal ada 1/6 ditambah 2/6. Nah, ketika penyebutnya sudah sama, kalian langsung saja menjumlahkan pembilangnya atau bagian atasnya. 1 tambah 2, 3. Nah, Nah, yang penyebutnya atau bagian bawahnya tidak usah dijumlahkan. Cukup tulis 1 aja ya. Jadi hasilnya 3/6. Jadi bukan dijumlahkan 1 tambah seperti tadi yang atas ini yang Ibu coret salah, 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. Itu tidak seperti itu ya, tapi disamakan dulu penyebutnya. Kalau sudah sama, kalian cukup menjumlahkan bagian atas saja ya. Kemudian penyebutnya ya cukup ditulis 1 kali aja, tidak usah dijumlahkan ya. Nah, sekarang Ibu contohkan yang beda penyebutnya, yaitu ada 1/6 ditambah 2/4. Nah, di sini kalian mencari KPK-nya dari 6 dan 4 atau memakai kelipatan. Boleh. Misalkan 4 kelipatannya berarti 8, lalu 12, lalu 16 dan seterusnya. 6, 12, lalu 18 dan seterusnya. Nah, ternyata ada angka yang sama yaitu 12. Berarti kalian ubah ke per 12. Berarti ditambah per 12. Nah, kalau penyebutnya sama, lagi-lagi kalau penyebutnya sama, pasti pembilangnya juga kalau penyebutnya berubah, pasti pembilangnya juga akan berubah. 12 bagi 6 dapat 2. 2 kali 1, 2. 12 bagi 4 dapat 3. 3 kali 2, 6. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, berarti dia hasilnya akan per 12 ya. Tinggal jumlahkan yang atasnya, 2 tambah 6, 8 ya. Seperti itu. Sekarang pengurangan. Nah, ini juga sama, beda penyebutnya. Kita cari dulu kelipatannya dari 4 dan 8. 4 berarti 8, 12, 16 dan seterusnya. 8 berarti 16, 24 dan seterusnya. Nah, ternyata ada sama nih, 8. Berarti kita ubah ke per 8 ya. Lagi-lagi ketika penyebutnya sudah sama atau penyebutnya jadi berubah, otomatis pembilangnya juga akan berubah. Berarti 8 bagi 4 dapat 2. 2 kali 3, 6. 8 bagi 8 dapat 1. 1 kali 1, 1. Nah, sama dengan, kalau sudah sama penyebutnya, ya udah tulis, berarti dia hasilnya akan per 8. Tinggal kurangkan yang bagian atasnya. 6 kurangi 1, 5. Nah, lalu ada penjumlahan pecahan campuran. Nah, ini juga akan berlaku untuk pengurangannya ya. Ibu contohkan yang untuk penjumlahannya. Nah, kalau misalkan ada penjumlahan bilangan campuran, ini kalian bisa memakai 2 cara. Nah, Ibu contohkan untuk cara yang pertama, yaitu dengan menjumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulatnya, lalu pecahan dengan pecahannya. Berarti 4 ditambah 1, lalu 1/2 ditambah 1/3. Berarti 4 tambah 1, 5. Ditambah, nah di sini ada 1/2 tambah 1/3. Nah, ini pun harus disamakan penyebutnya, nggak bisa langsung dijumlahkan ya, karena ini lihat di bawahnya berbeda. Berarti kita cari kelipatannya, 2, 2 kelipatan 4, 6, lalu 8 dan seterusnya. 3 kelipatannya 6, 9, 12 dan seterusnya. Nah, ternyata ada sama nih angka 6. Berarti kita ubah ke per 6. 6 bagi 2 dapat 3. 3 kali 1, 3. 6 bagi 3 dapat 2. 2 kali 1, 2. Nah, berarti di sini 5 ditambah. Nah, ketika penyebutnya sudah sama, dia baru bisa dijumlahkan. 3 tambah 2, 5. 5/6. Berarti hasilnya 5/6.
Nah, atau cara yang kedua yaitu dengan mengubah pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa. Tadi soalnya 4 1/2 ditambah 1 1/3. Kita ubah ke pecahan biasa dulu. 4 kali 2 8 tambah 1 9, berarti 9 per penyebutnya berapa? 2. Ditambah 1 kali 3 3 tambah 1 4. 4 per penyebutnya berapa? 3. Nah, di sini pun tidak bisa langsung dijumlahkan ya. Ingat, penyebutnya harus disamakan. Berarti samakan di sini. Nah, tadi kelipatan 2 dan 3 itu yaitu 6. Berarti ubah per 6. Nah, 6 bagi 2 dapat 3. 3 kali 9 berapa? 27. Lalu, pecahan yang kedua, 6 bagi 3 dapat 2. 2 kali 4, 8. 27. Nah, sekarang sudah sama nih penyebutnya, yaitu 6. Tinggal jumlahkan yang atasnya. 27 ditambah 8 berapa? 35 per 6. Atau kita ubah ke pecahan campuran. Boleh dari pecahan biasa. Atau kalian mau sampai sini aja 35 per 6 boleh. Atau mau diubah ke pecahan campuran boleh. 36 bagi 5 dapat berapa? Dapat 5. Ya. 5 sisanya. Nah, karena 5 kali 6 kan 30, sedangkan di sini ada 35, berarti sisanya 5. Berarti per 6. Nah, sama dengan yang tadi hasilnya, ya. Seperti itu.